Sebenarnya saya inginnya ada satu gugatan dari 01 dan 03 yang bisa dikabulkan oleh MK. Terutama pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang memiliki jumlah pemilih yang banyak. Misalnya kayak Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, atau Bali yang itu bisa merepresentasikan ya pemilih yang ada di Indonesia. Saya ingin tahu ya sebenarnya nanti seperti apa hasilnya. Ya pasti saya kok menduga begitu ketika ada PSU atau pemungutan suara ulang, suara 01, 03 semakin anjlok saja gitu ya. Suara Ganjar barangkali bisa jadi tidak mencapai 16% lagi. Karena masyarakat selama ini jadi menilai kan bagaimana mereka tidak terima kekalahan, bagaimana mereka masih terus ya mempermasalahkan keputusan MK sebelumnya. Ya intinya mereka tidak terima kekalahan. Bahkan sampai hari ini PDIP melalui Hasto selalu menyerang Pak Jokowi, selalu menyerang Gibran. Ini kalau terus berlangsung nih ya Pak Hasto, PDIP siap-siap saja bakal tersungkur lagi dalam Pilkada 2024 yang waktunya sudah sangat mepet, bulan November. Nah, hati-hati kalau sudah melawan Pak Jokowi ya. Ya, tapi sayangnya Hakim MK menolak seluruhnya gugatan kubu 01 dan 03. Ini membuktikan bahwa dalil-dalil hukum, kemudian fakta-fakta, bukti-bukti persidangan itu tidak cukup kuat. Terutama bagaimana cawe-cawe Jokowi itu semuanya terbantahkan. Misalkan soal bagaimana nepotisme atau Pak Jokowi dianggap ikut campur tangan untuk lolosnya Gibran di MK dengan adanya keputusan MK nomor 90. Itu juga sudah dijawab oleh para hakim MK dengan argumentasi hukum yang valid, yang syah. Artinya Gibran sah untuk maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian juga termasuk masalah bansos. Hakim MK menjawab clear, tidak ada relevansinya dengan pembagian bansos dengan perolehan suara. Dan Pak Jokowi juga terbukti tidak menyalahgunakan dana atau bagi-bagi bansos ketika menjelang pemilu 2024. Jadi intinya dalil-dalil yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 itu omon-omon alias hanya opini, asumsi, narasi yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Ya mungkin bagi kubu 01, 03 dan pendukungnya, ya biarlah Tuhan yang menilai. Biarlah nanti mahkamah Tuhan yang akan mengadili. Mereka jadi semacam mengancap, awas loh ada akhirat. Awas loh ada pengadilan Tuhan. Hai hakim MK, di mana hati nuranimu? Jadi masih ada suara-suara seperti itu, ketidakpuasan dari kubu 01 dan 03. Jadi masih menganggap ini MK belum menjadi benteng konstitusi, benteng demokrasi. Hakim MK masih menggunakan palu godam, bukan palu emas. Terus hakim MK masih semacam menegakkan keadilan yang sifatnya prosedural, angka-angka, tidak substantif. Seperti itu tuduhannya. Jadi kubu 01 dan 03 menilai para hakim MK yang benar-benar membela kepentingan rakyat itu hanya 3 yang menyatakan dissenting opinion. Ya itu versi mereka. Tapi 5 hakim MK ini juga mengatasnamakan rakyat. Mereka menyelamatkan suara 96 juta yang memilih Pak Prabowo dan Gibran. Nah jadi kalau saya melihat keputusan dari para hakim MK yang jumlahnya 8 itu sebenarnya secara politik itu mencerminkan masyarakat pemilih Indonesia yang memang mayoritas
itu menyukai Pak Prabowo, menyukai Pak Jokowi, menyukai Gibran. Jadi begitu, ya hakim MK ini yang jumlahnya 8 itu mencerminkan bagaimana kondisi suasana pemilih di Indonesia begitu. Artinya memang mayoritas masyarakat Indonesia itu menginginkan Prabowo Gibran untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Itu faktanya gitu. Ya, kalau saya sih menilai dan menyimpulkan apa yang dilakukan MK selama awal persidangan sampai putusan kemarin, itu sebenarnya MK sudah menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator yang hanya menyidangkan angka-angka perolehan suara atau hanya elektoral semata, tapi sudah mengakomodir semua kepentingan, semua harapan masyarakat Indonesia tentang tegaknya demokrasi, tentang tegaknya keadilan, tegaknya hukum. Itu sudah, makanya di persidangan itu menghadirkan semua fakta-fakta, semua ahli yang sistematis, yang masif, itu memang benar-benar terbukti. Maka dihadirkan berbagai saksi. Bahkan termasuk juga ini rekor menghadirkan 4 menteri. Jadi sesungguhnya spirit dari MK ini ingin menegakkan keadilan yang substantif, tidak hanya prosedural. Tetapi sekali lagi, inilah hasilnya, inilah putusannya, bahwa gugatan 01 dan 03 itu ditolak seluruhnya. Karena apa? Dalil-dalil mereka, fakta-fakta yang disajikan, saksi-saksi yang dihadirkan tidak cukup kuat. Tapi sekali lagi kekalahan itu memang sulit untuk bisa diterima dengan baik-baik saja. Mereka menuduh kubu lain yang menang itu ya melakukan kecurangan. Ya seperti itu. Ini sudah final dan mengikat putusan MK ini. Maka mari seluruh masyarakat Indonesia, kubu 01, 02, 03, mari saling bersatu kembali. Mari kita ucapkan selamat juga kepada Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 2024 yang akan memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Ya, tapi saya tetap setuju seandainya para pihak yang kalah itu tetap beroposisi, terutama PDIP. Silakan beroposisi. Ya, ini hanya sekedar opini pribadi. Terima kasih.